Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, ribuan warga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Jumat kemarin siang turun ke jalan menggelar aksi solidaritas, membela dan menuntut kemerdekaan bangsa Palestina dari kekejaman Israel yang terus meningkatkan serangan militernya di wilayah Gaza. Aksi solidaritas ribuan warga di Sampit dalam membela Palestina diawali dengan melakukan long march atau perjalanan panjang sejauh kurang lebih 3 km menuju bundaran titik nol Kota Sampit. Dalam aksinya, warga turun ke jalan membawa sejumlah atribut, mulai dari bendera Palestina hingga spanduk berisikan tulisan Aksi Bela Palestina. Aksi ini merupakan salah satu bentuk dukungan warga Sampit untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Selain itu juga sebagai ungkapan rasa simpatik mereka terhadap penderitaan yang tengah dialami rakyat Palestina akibat kekejaman bangsa Israel. Warga berharap agar perang segera dihentikan dan negara internasional termasuk Indonesia agar bersikap tegas terhadap negara Israel yang disebut sebagai bangsa penjajah. Kita berkumpul hari ini dengan satu tujuan, agar umat Islam yang ada di Gaza, di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan dan memenangkan mereka di dalam mengangkat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat Palestina, Gaza diduduki oleh Zionis Israel, Zionis Yahudi, Zionis yang mana mereka duduk ke negara Palestina, ke negara Gaza untuk apa? Untuk menjajah negara Gaza, untuk menjajah warga Palestina. Tapi apa yang kita tolong untuk mereka saudara-saudara di bumi kita Indonesia dengan doa, dengan pertolongan, mudah-mudahan mereka warga Palestina, mereka warga Gaza bisa mengusir kaum Zionis Israel. Aksi solidaritas ini tidak hanya diikuti kaum muslimin, namun sejumlah penganut agama lain juga ikut berbaur dalam aksi tersebut. Warga menilai persoalan yang dihadapi bangsa Palestina tidak hanya sekedar persoalan agama, namun lebih kepada kemanusiaan, sebab tidak sedikit penganut agama lain yang juga menjadi korban. Dalam aksi solidaritas bela Palestina ini juga dilakukan sholat berjamaah di titik lokasi aksi, serta penggalangan dana mencapai hampir 40 juta rupiah untuk membantu warga Palestina. Dalam aksi bela Palestina yang berlangsung hampir 4 jam ini, ditutup dengan doa bersama untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan kekuatan bagi bangsa Palestina dan perang segera berakhir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, ribuan peserta aksi bela Palestina di Sampit, Kabupaten Kotim turun ke jalan menyuarakan menolak penjajahan di atas dunia dan mendukung kemerdekaan Palestina pada Jumat 10 November. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, peserta aksi dengan berjalan kaki berkumpul menuju bundaran Pemda Kota Waringin Timur, sembari mengibarkan bendera merah putih dan bendera Palestina. Selain itu, ribuan peserta aksi juga membawa poster dan spanduk bertuliskan Free Palestina. Secara bergantian, para orator mengutuk keras atas tindakan Israel yang menindas masyarakat Palestina di jalur Gaza, sebab tindakan biadab Zionis tersebut adalah pembantaian manusia atau genosida. Saat memasuki waktu sholat asar, para peserta aksi menggelar sholat berjamaah sekaligus melantunkan doa-doa agar penderitaan warga di jalur Gaza segera berakhir dan Palestina segera menjadi negara merdeka dan berdaulat. Salah seorang peserta aksi bela Palestina, Indri, mengaku sedih dan terenyuh melihat banyaknya korban yang tewas terlebih dialami anak-anak tak berdosa. Rasanya sedih Bang, karena
kita sama-sama manusia, dan ini memang bukan cuma soal agama tapi juga soal kemanusiaan. Jadi kita support Palestina itu bukan karena kita sama muslim saja, tapi juga karena kita sama-sama manusia. Dan sebagai manusia kita diberi perasaan sama Tuhan kita, sama Allah Subhanahu wa taala, untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Dan melihat di medsos begitu masif penderitaannya, juga banyak anak-anak terutama yang meninggal dunia, itu rasanya teriris sekali. Apalagi saya sebagai wanita melihat anak-anak itu sangat sedih. Ini aja mau nangis rasanya. Mungkin dukungan yang bisa dilakukan? Dukungannya mungkin dukungan dari jauh. Itu pertama saya doakan, yang jelas dari doa, dan yang juga tadi terbaik dari aksi solidaritas ini adalah dalam bentuk infak terbaik yang kita mudah-mudahan sampai ke Palestina dengan baik juga. Aksi solidaritas Save Palestina di Sampit ini mendukung agar Palestina merdeka, dan keinginan ini dibuktikan dengan sikap masyarakat tidak hanya di Sampit, bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia. Tentu harapan kita sama berkumpul di sini menyatakan sikap kita berdiri untuk kemerdekaan Palestina itu sendiri. Dengan antusias warga yang begitu banyak, bisa kita lihat bahwa warga Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur jelas bahwa menolak penjajahan di atas dunia, dan memang kita menginginkan Palestina itu segera merdeka. Aksi bela Palestina ini diakhiri dengan doa bersama, dan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, seluruh peserta aksi membubarkan diri dengan tertib dan damai. Nurmansa, Hayat TV. Sementara itu, memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi veteran. Kegiatan ini disambut baik oleh para veteran yang ada. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 di Kabupaten Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Bupati setempat, Jumat 10 November. Upacara yang dipimpin Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati ini diikuti ASN, TNI Polri, termasuk veteran serta mahasiswa dan pelajar. Hari Pahlawan tahun 2023 diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. Dalam kesempatan ini, veteran Kota Waringin Timur berpesan kepada para generasi muda untuk selalu meneruskan dan mengikuti jejak perjuangan para pahlawan sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Sebab masa depan bangsa negara Republik Indonesia berada di tangan generasi muda. Generasi muda diminta untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi negara dan mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat, serta selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Harapan saya sebagai termasuk pejuang kepada generasi muda adalah kelanjutan negara, hidup dan bahagia negara, masyarakat ini tergantung kepada generasi muda. Untuk itu saya berharap pada generasi muda senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harus mesti ada bimbingan, ada petunjuk dari Allah SWT. Karena kalau perjuangan anak muda itu ya pokoknya semua perjuangan yang bersifat baik untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat itu adalah bagus. Harapan kami melanjutkan perjuangan dari bapak-bapak yang tua, jaga kesatuan dan persatuan, begitulah supaya ingat pada pahlawan kita itu yang telah dulu kita, ya anak muda itu harus mengikuti jejak daripada para yang muda-muda itu mengikuti jejak pahlawan-pahlawan yang masih ada. Sementara itu, dalam sambutan Menteri Sosial yang dibacakan Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan jika Indonesia dikaruniai sumber daya melimpah, namun hal itulah yang justru menjadi tantangan generasi penerus untuk mengelolanya. Dengan bekal semangat pahlawan bangsa yang telah mengajarkan nilai-nilai perjuangan, jejak kemenangan diyakini bisa diraih.
Mashud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara. Dalam momen ini, pemirsa generasi muda diminta meneruskan perjuangan para pahlawan, karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Pemeriksaan kesehatan bagi para veteran di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di kantor Bupati setempat usai dilaksanakannya upacara peringatan Hari Pahlawan Jumat 10 November. Pemeriksaan kesehatan gratis ini diikuti sekitar 25 orang veteran termasuk para istri veteran. Pemeriksaan kesehatan ini penting mengingat para veteran rata-rata berusia sekitar 80 tahun bahkan ada yang mencapai 100 tahun lebih. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan gula darah hingga tekanan darah. Termasuk juga anamnesa atau wawancara medis untuk mengetahui keluhan dan riwayat penyakit yang diderita oleh veteran. Pemeriksaan kesehatan hingga pemberian obat gratis ini disambut positif oleh para veteran, sebab hal tersebut menandakan jika keberadaan mereka sebagai pejuang masih diperhatikan oleh negara. Berarti masih pada perhatian walaupun sudah tua kayak ini, ada perhatian dari pihak pemerintah. Bang, kalau untuk pemeriksaan kesehatan sendiri rutin nggak dari veterannya? Saya jarang juga. Bang, tadi hasilnya gimana, Bang? Alhamdulillah bagus. Ada kalau keluhan-keluhan apa biasanya? Kalau keluhan ya kadang-kadang ada keluhan dikit tapi nggak begitu berat, biasa aja. Bang, berarti pemeriksaan kesehatan ini cukup membantu berarti, Mbak? Alhamdulillah sangat membantu. Dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, terdapat sejumlah veteran yang bahkan berusia di atas 100 tahun dalam kondisi sehat. Baik dari gula darah maupun tekanan darah berada pada batas normal hingga masih tegak berdiri. Namun ada juga veteran yang memang mengalami penyakit gula darah dan tekanan darah tinggi. Adalah pemeriksaan pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, lalu pemeriksaan gula darah. Setelah itu dilakukan pemeriksaan anamnesa. Nah, anamnesa itu sendiri adalah penggalian informasi, apakah ada keluhan, apakah ada riwayat penyakit pada sasaran kesehatan ini, gitu. Lalu setelah itu dilakukan penegakan diagnosis oleh dokter. Kondisi kesehatan tadi ada beberapa yang memang veteran-veteran ini yang Masya Allah umurnya sudah 100 tahun, tapi tekanan darahnya, gula darahnya pun masih sangat bagus. Tekanan darah dalam batas normal, gula darah pun dalam batas normal, dan Masya Allah mereka masih tegap berdiri dan masih kooperatif dalam pemeriksaan. Tapi ada juga beberapa veteran yang memang gula darahnya memang tinggi, lalu tekanan darahnya juga tinggi, memang karena memang mempunyai riwayat penyakit gula darah tinggi atau diabetes mellitus dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Para mantan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini diimbau untuk rutin memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada, sebab jaminan sosial kesehatan mereka telah ditanggung oleh pemerintah daerah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memasuki masa musim penghujan di mana nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami peningkatan. Kasusnya banyak diderita oleh anak sekolah dasar dan menengah pertama. Sejak memasuki musim penghujan, tren kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami peningkatan. Kasusnya banyak terjadi di wilayah perkotaan, yakni di Kecamatan Mentau Baru Ketapang dan Baamang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Umar Kaderi mengatakan, menekan kasus DBD dapat dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti membawa virus DBD, umumnya bersarang di air bersih tidak mengalir. Fogging fokus sebenarnya juga telah dilakukan, namun hal itu hanya akan membasmi nyamuk dewasa. Sementara pembasmian jentik dapat dilakukan dengan pemberantasan sarangnya, yaitu dengan menguras atau membersihkan tempat-tempat penampungan air.
Namun menurut Umar Kaderi, hal itulah yang justru belum banyak disadari warga sehingga perkembangbiakan nyamuk terus terjadi. Saat ini kasus DBD banyak diderita oleh anak-anak pelajar sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini menandakan jika penyebaran DBD tidak hanya terjadi di lingkungan tempat tinggal, namun juga di lingkungan sekolah. Nah, makanya sebenarnya kita melaksanakan PSN. PSN itu kan pemberantasan sarang nyamuk, itu ada di kaleng-kaleng bekas, ada di ban-ban, ada kemudian ada di bak-bak mandi yang tidak dikuras. Sebenarnya pencegahannya itu seperti itu, tapi kadang-kadang masyarakat masih belum paham seperti itu. Bahkan kita angka tertinggi kita ada di anak SD dan anak di SMP. Bahkan anak SD itu persentase 43%. Artinya apa? Artinya kita ada dua kemungkinan. Yang pertama, hasil surveilen kami di lapangan bahwa anak SD di sekolah-sekolah itu ada yang bak mandinya tidak dikuras dan itu berkembang biak titik-titiknya. Kemudian ada di tempat air minum kan ada dispensernya di bawah itu dan lain-lain itu. Nah, sehingga jadi sasaran kami adalah di sekolah dan di lingkungannya. Kita tetap melakukan seperti itu dan kita berharap PSN ini bisa berjalan di masyarakat. Dari trennya sendiri kasusnya seperti apa Pak? Meningkatkah atau bagaimana? Memang ada peningkatan tapi masih bisa terkendali lah. Artinya masih bisa terkendali. Insya Allah lah. Alhamdulillah kita sampai saat ini belum ada yang meninggal. Umar Kaderi menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan ketua RT dan RW untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang DBD, terutama dalam hal pemberantasan sarang nyamuk. Melalui kegiatan tersebut diharapkan warga dapat melakukan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan masing-masing. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, aksi bullying atau perundungan jangan sampai terjadi di lingkungan sekolah, sebab akan menjadi masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang pada psikologis anak. Oleh karena itu penting bagi sekolah dan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Saprudin saat memberikan sambutan pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-40 SMA Negeri 2 Sampit, Kamis 9 November 2023. Selamat pagi. Saprudin menyatakan merasa bangga berada di lingkungan SMA Negeri 2 Sampit yang luar biasa indah, megah dan sejuk apalagi menyandang sekolah adiwiyata. Namun semua prestasi ini tidak ada artinya kalau sekolah ini belum menjadi tempat penyemaian budaya. Saprudin ingin memastikan bahwa di SMA Negeri 2 Sampit merupakan sekolah yang benar-benar nyaman karena tidak ada pembulian atau perundungan, tidak ada intoleransi, pastikan tidak ada ajaran kebencian yang disebarkan oleh tenaga pendidik. Sebab apabila ada guru yang melakukan sara, maka akan tertanam kepada anak didik dan pastikan itu tidak terjadi. Bahwa keindahan gedung ini, keindahan taman ini, sekolah adiwiyata ini akan tidak ada artinya kalau sekolah ini belum menjadi tempat penyemaian budaya belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau itu belum terjadi berarti sekolah ini pura-pura sukses. Tapi insya Allah itu enggak. Sekolah ini adalah sekolah yang nyaman, sekolah yang sejuk, sekolah yang tidak ada perundungan, tidak ada pembulian, tidak ada intoleransi. Ya. Pastikan tidak ada ujaran-ujaran kebencian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ada satu guru yang membenci sara, suku, agama, itu akan tertanam ke anak-anak. Pastikan itu tidak terjadi di sekolah itu. Untuk itu harap Saprudin pastikan sekolah ini menjadi tempat penyemaian penumbuhan budaya belajar. Anak harus betah belajar dari pagi sampai sore dan merasa kerasan dengan berbagai kegiatan termasuk kegiatan ekskul. Sementara itu menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Suprapti mengingatkan agar para pelajar jauhi narkoba, stop bullying dan jauhi pergaulan bebas.
pesan saya untuk anak-anakku semua, sekali lagi, jauhi narkoba, stop bullying, jauhi pergaulan bebas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tidak akan bosan-bosannya saya sebagai orang tua untuk mengharapkan anak-anakku semua, sekali lagi, stop narkoba, stop bullying, dan jauhi pergaulan bebas. Dan terakhir, sekali lagi, selamat hari ulang tahun SMA Negeri 2 Sampit yang ke-40. Semoga semakin jaya dan sukses, serta menghasilkan alumni-alumni yang profesional di bidangnya masing-masing. Dengan menjauhi hal tersebut di atas, semoga siswa-siswi SMA Negeri 2 Sampit akan menjadi insan yang sukses dalam menatap masa depannya. Nurmansa, Hayat TV. Pemirsa, kemeriahan mewarnai perayaan hari ulang tahun ke-40 SMA Negeri 2 Sampit melalui sejumlah penampilan seni budaya. Selain penyerahan hadiah lomba, momen ini juga sebagai ajang silaturahmi para alumni pada Kamis 9 November. Atraksi Lawang Sekepeng menyambut kehadiran para undangan, diantaranya Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah beserta pejabat lainnya. Berikutnya sebuah suguhan tareta lawang atau perisai yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang dibawakan dengan penuh apik dan padu oleh sang seni indahnya SMA Negeri 2 Sampit. Dalam laporan Kepala SMA Negeri 2 Sampit, Roda Rahim mengatakan usia yang dalam hal ini sebagai introspeksi sejauh mana termasuk di sini ada alumni Bapak Cabang Timur lainnya yang akan dibenahi. yang dalam hal ini Sebelumnya dalam rangka menyambut ke-40 SMA Negeri 2 Sampit, ungkap Roda Rahim, beragam kegiatan baik olahraga dan seni budaya telah dilaksanakan. Upaya tersebut memperkuat silaturahmi baik antar sesama siswa, antar sekolah dan para guru, sehingga melalui event ini menjadikan peserta didik lebih dewasa, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi sportivitas antar sekolah. Harapannya akan mengurangi perbedaan-perbedaan pendapat yang mengakibatkan mungkin terjadinya tawuran dan sebagainya. Sehingga dengan banyaknya mereka bertemu di ajang-ajang lomba atau pertandingan, mereka akan menjadi siswa yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan tentunya sportivitas. Jadi sedikit perlu juga saya sampaikan bahwa kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-40 SMA Negeri 2 Sampit ini, mungkin Bapak Ibu alumni ya perlu kami sampaikan bahwa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti bulu tangkis. Bulu tangkis ini sifatnya sekalteng ada. Sementara itu dalam sambutan Ketua Komite SMA Negeri 2 Sampit Jainuddin menegaskan di usia yang SMA Negeri 2 Sampit matang dan telah banyak kemajuan yang dicapai, seraya berharap sekolah ini pengawas semakin lebih pembina maju lagi ke depannya. Dengan warna-warni yang menunjukkan betapa harmonisnya sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Dengan usia yang ke-40, ini merupakan usia yang matang. Dan ini terlihat dari apa yang sudah diraih oleh SMA Negeri 2 ini, merupakan menunjukkan kematangan yang dicontoh oleh sekolah-sekolah lain. Kami selaku perwakilan orang tua ingat pada peringatan yang tahun yang lalu juga di tempat yang sama. Ternyata tahun ini jauh banyak peningkatannya. Di kegiatan ini turut dilakukan pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk rasa syukur luar biasa. Bapak Kepala Sekolah lagi membagikan tumpengnya, Pak. Bapak Nurmansyah 92, yes, bisa maju ke depan. Momen HUT ke-40 SMA Negeri 2 Sampit tentunya juga menjadi ajang penyegaran para ratusan alumni. Kemudian dilanjutkan lomba kria, yaitu juara satunya adalah bahkan banyak di antaranya yang bermukim di luar daerah
Kesempatan ini pun bergabung Kedua, kami ingin memperkenalkan diri. Sambil angkat tangan Pak Sahabat. Hayati. 1, 2, 3. Beralih ke informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Barat, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor Pemkab Kobar pada Jumat 10 November 2023 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Peringatan Hari Pahlawan dilaksanakan jajaran Pemkab Kobar di halaman kantor Bupati, di mana bertindak sebagai pembina upacara yaitu penjabat Bupati Kobar Budi Santosa. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Letkol Penerbang Ignatius Widi Nugroho. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta ini diawali dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pembacaan pesan para pahlawan. Kegiatan berjalan dengan hikmat. Dalam amanatnya, penjabat Bupati Kobar menyampaikan bahwa tema peringatan ke-78 Hari Pahlawan, yaitu semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, diangkat melalui renungan yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata, mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral, jelas penjabat Bupati. Menurutnya inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Upacara tadi diikuti oleh instansi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, baik instansi pemerintah, TNI dan Polri, dan tujuannya untuk memberikan penghargaan dan mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita supaya tenang di alam baka dan memberikan sebuah renungan, sebuah semangat bagi kita untuk dapat meneruskan perjuangan dan dapat mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Perjuangan 46 Mei yang anggotakan anak cucu para pejuang, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan para pejabat, dan apalagi hari ini dinamakan ziarah nasional. Nah, ini suatu kebanggaan buat kami anak cucu para pejuang, dan harapannya bukan cuman momen nasional saja. Kami berharap di salah satu juriat kita akan diangkat juga sebagai pahlawan nasional. Karena memang pertempuran yang ada di Kumai ini, Kumai Pangkalan Bun khususnya, itu adalah merupakan pertempuran yang berskala nasional. Jadi sangat kita dorong pemerintah daerah juga untuk ke depan mengangkat salah satu para pejuang kita sebagai pahlawan nasional. Usai upacara, dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada para legiun veteran dan ahli waris pahlawan di Kabupaten Kobar. Selanjutnya, ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Indrapura. Tim Liputan, SBTV. Pemirsa, seorang pemuda di Pangkalan Bun berinisial FS melakukan aksi yang tidak senonoh.
Diam-diam merekam dengan menggunakan kamera handphonenya ketika tetangga di rumah kontrakannya berada di kamar mandi. Akibatnya korban yang tidak terima dan mengetahui aksi pelaku melaporkan ke polisi Polres Kobar. Seorang pemuda berinisial FS berusia 20 tahun ini dilaporkan dan diamankan aparat kepolisian Polres Kobar karena diketahui telah melakukan aksi tidak senonoh, yakni merekam tetangganya yang sedang mandi dengan handphone miliknya. Aksi pemuda tersebut dilakukan pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat di salah satu barakan di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan. Pada saat itu korban yang tengah buang air kecil di kamar mandi melihat ke atas dinding pemisah antara barakan dengan barakan tersangka terdapat sebuah handphone. Karena curiga, korban spontan berteriak serta memanggil teman satu baraknya. Oleh teman korban, handphone tersebut diambil dengan memanjat bak mandi. Dan saat melihat ke arah barakan sebelah, ternyata terlihat ada kepala seorang laki-laki yang diduga merupakan tersangka, usai meletakkan handphone miliknya di atas kamar mandi. Korban bersama temannya akhirnya melaporkan hal ini ke pemilik barakan terkait aksi tetangganya. Benar saja, ketika dicek ternyata di galeri handphone tersangka terdapat video korban saat berada di kamar mandi tanpa busana. Ternyata tersangka bukan hanya sekali itu melakukan perekaman secara diam-diam, di mana teman satu kos korban ternyata juga pernah direkam saat sedang mandi, yang terjadi pada tanggal 24 Oktober yang lalu dan juga dalam keadaan tidak menggunakan busana. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti handphone milik tersangka yang digunakan untuk merekam tetangganya. Tersangka berinisial FS yang disangkakan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi atau pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.